Ya, di sini ada dua buah HP Samsung yang berbeda harga kurang lebih 500.000. Ini Samsung Galaxy A14 5G yang dijual dengan harga 2.999.000 dan ini Samsung Galaxy A24 yang dijual dengan harga 3.499.000. Dan memang saat ini kalau dari segi harga untuk seri A setelah Samsung Galaxy A14 5G, level selanjutnya adalah Samsung Galaxy A24 yang 4G. Nah, kira-kira dengan selisih harga 500.000 ini, apa saja perbedaan antara kedua HP ini? Nah, ini akan saya perlihatkan di video ini. Untuk paket penjualan, keduanya sama, yaitu ada unitnya, kemudian petunjuk penggunaan, kartu garansi, kabel data C2C, SIM tray ejector, dan charger yang letaknya di luar box. Chipset Galaxy A14 5G adalah Dimensity 700 dengan RAM 6 GB dan memori 128 GB. Sedangkan Galaxy A24 ini chipsetnya adalah MediaTek Helio G99 dengan RAM 8 GB dan memori 128 GB. Skor Antutu 9.5.7 A14 5G itu skornya 340.462 dengan skor CPU 89.797 dan skor GPU 83.568. Sedangkan Samsung Galaxy A24 ini dapat skor 352.755. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh. Dan skor CPU-nya itu 104.106 dan skor GPU 84.490. Dan untuk Geekbench 6, A14 dapat skor 676 di single core dan 1667 di multi-core. Serta skor grafik OpenCL 1267. Sedangkan Samsung Galaxy A24 ini dapat skor 722 untuk single core-nya dan 1971 untuk multi-core-nya. Lalu 1297 untuk skor GPU OpenCL. Baterai kedua HP ini sama-sama 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari dengan pemakaian sehari-hari. Untuk pengecasan, A14 5G ini support fast charging 15 watt dan waktu pengecasan dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 2 jam 24 menit ya waktu saya coba. Mungkin ini juga tergantung pada kondisi kelistrikan dari rumah masing-masing. Kemudian Samsung Galaxy A24 ini support fast charging 25 watt dan waktu pengecasan dengan charger yang 25 watt itu 1 jam 20 menit ya dari 0 sampai 100%. Tapi charger 25 watt itu tidak termasuk di paket penjualan. Yang dikasih itu yang 15 watt ya. Untuk tampilan belakang keduanya tampak sama ya, mirip dengan back cover yang sama-sama terbuat dari plastik. Bedanya A14 5G ini finishingnya dope dan benar-benar terasa ini kalau diraba ada pola garis-garis. Sedangkan A24 ini finishingnya glossy. Ini terlihat mewah, cuman ya mudah kotor jadinya. Nah, untuk keduanya ini masih terasa ada ruang yang kosong di back covernya kalau kita ketok-ketok seperti ini ya. Tuh ya. Kemudian untuk di bagian bawah ini juga sama persis. Ya, kita lihat di sini ada port charging yang Type-C, kemudian ada speaker, kemudian ada mikrofon dan jack audio. Nah, di bagian atas juga sama-sama ada mikrofon kedua. Sedangkan untuk di bagian samping kiri ini juga sama, ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Dan di bagian samping kanan ini sama-sama ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari dan keduanya ini memang sama-sama cepat responnya, serta ada tombol volume. Nah, kemudian ini layar depan ya yang terlihat berbeda. A14 5G mempunyai layar Infinity V berukuran 6,6 inci, PLS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz yang bisa adaptif. Sedangkan Samsung Galaxy A24 mempunyai layar Infinity U berukuran 6,5 inci, Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, tapi ini fix alias tidak adaptif. Dan berikut ini adalah perbedaan layarnya. Saya akan putarkan video, kita lihat layarnya dan juga mendengarkan speakernya. Nah, ini saya putarkan video iklannya Neo QLED dari YouTube-nya Samsung. Pertama kita pakai speakernya Samsung Galaxy A14 5G.
Nah, untuk perbedaan warna ini kelihatan jelas ya. Nah, ini kita pakai speakernya Samsung Galaxy A24. Ya, langsung terdengar perbedaannya. Samsung Galaxy A24 ini lebih kuat suara speakernya. Dan menurut saya juga lebih bagus, ya, karena lebih bulat ya suaranya. Kalau Galaxy A14 tadi agak garing ya suaranya. Kemudian ini penampakan layar di outdoor, di bawah sinar matahari langsung. Ya, keduanya masih terlihat jelas ya untuk layarnya. Untuk sistem operasi ini sama-sama One UI 5.1 yang berbasis Android 13. Di mana tadinya untuk Galaxy A14 5G ini adalah One UI 5.0, tapi kemudian mendapatkan update jadi One UI 5.1. Nah, tampilan depannya seperti ini. Kita bisa geser ke samping untuk melihat halaman lain. Kemudian untuk melihat halaman lebih lengkap, kita geser ke atas dan juga digeser lagi ke samping ya. Nah, kalau kita tarik layar dari atas, ini akan muncul notifikasi dan juga halaman shortcut untuk fitur-fitur. Nah, untuk melihat shortcut fitur ini lebih lengkap, kita tarik lagi ke bawah. Kita lihat di sini perbedaan fiturnya. Untuk di Samsung Galaxy A14 ini tidak ada Smart View ya, yang ada di A24. Kemudian tidak ada juga folder aman, lalu music share, transkripsi instan, dan notifikasi suara ya. Jadi di Samsung Galaxy A14 ini lebih sedikit untuk fitur-fiturnya dari Samsung Galaxy A24. Kemudian fitur lainnya yang ada di A24 tapi tak ada di A14 5G adalah otomatis alihkan buds, kemudian lanjutkan aplikasi di perangkat lain, serta multi control. Kemudian untuk fitur di suara di A24 ini sudah ada equalizer-nya ya, cuman di Galaxy A14 5G ini belum ada ya, cuma ada Dolby Atmos saja. Kemudian di A24 juga ada adaptasi suara ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian ini untuk ngegame di Mobile Legends, Samsung Galaxy A14 5G ini dapat refresh rate di super dan grafis di tinggi, sedangkan Galaxy A24 ini refresh rate-nya tinggi dan grafisnya tinggi. Kalau untuk game ya lancar-lancar saja ini keduanya, walaupun sedang ramai seperti ini ya. Ya, ini lagi rame ya, dua-duanya lancar sih. Ya, untuk game PUBG Mobile ini sama-sama dapat di HD High ya, baik di A14 5G maupun di Galaxy A24, atau bisa juga di Balance Ultra ya. Dan kalau untuk jalannya permainan sih dua-duanya lancar ya, lancar-lancar saja ini. Nah, kemudian untuk PUBG New State ini bisa di FPS Ultra dan kualitas grafis Ultra. Di Galaxy A24 juga sama, FPS Ultra
kualitas grafis ultra ya. Kemudian resolusi grafis dua-duanya juga tinggi. Atau bisa juga di ya fps-nya 90 tapi kita hanya dapat di kualitas grafis ringan. Kalau untuk jalannya permainan ini di A24 ini lancar. Kemudian untuk di A14 5G ini ya lumayan lancar juga ya. Cuman kok sepertinya agak kurang kurang halus ya. Ya bisa dilihat sendiri. Kalau menurut saya ini agak kurang halus ya ininya ya. Layarnya. Kemudian untuk Genshin Impact ini sama-sama dapat di kualitas grafik terendah. Cuman untuk jalannya permainan ini sepertinya lebih lancar di Galaxy A24 ya. Sedangkan untuk di A14 5G ini dia ya agak patah ya, agak patah-patah. Tuh kelihatan ya. Agak nge-lag ya. Malah sering ya. Tuh. Ya. Untuk kamera, Samsung Galaxy A14 5G mempunyai kamera utama 50 megapiksel, kemudian depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan Samsung Galaxy A24 ini mempunyai kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kemudian kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini sama-sama 13 megapiksel. Untuk menu-menu kamera, kita lihat di sini di Samsung Galaxy A24 ada mode seru ya, yang pakai filter-filter ya untuk seru-seruan. Kemudian ada mode potret. Dua-duanya ada mode potret yang sama-sama bisa diatur tingkat keburamannya. Kemudian ada mode foto yang sama-sama bisa dengan pembesaran 10 kali ya. Dan untuk di Galaxy A24 tentu saja bisa pakai kamera ultrawide ya dengan memencet tombol 0,5 kali. Kemudian ini mode videonya. Di mode video ini sama-sama di FHD 30 fps ya, di A14 juga. Kemudian untuk settingan kita lihat di sini sama-sama ada untuk stabilisasi video ya, tapi di Samsung Galaxy A24 ini pakai OIS stabilisasi videonya. Sedangkan A14 ini nggak ada OIS-nya, jadi kemungkinan ini pakai EIS, Electronic Image Stabilization ya. Lalu untuk di Samsung Galaxy A24 dan A14 5G ini untuk mode videonya juga bisa pakai pembesaran sampai 10 kali. Dan di Galaxy A24 ini juga videonya bisa pakai kamera ultrawide. Nah untuk menu lainnya, ini kita lihat ya sama-sama ada mode Pro, kemudian mode makro juga sudah ada, mode panorama, mode makanan, mode malam, gerak lambat, dan hyperlapse juga sudah sama-sama ada. Kemudian ada zona AR ya. Lalu untuk kamera depan ini sama Galaxy A24 ada mode seru, di Galaxy A14 5G tidak ada, kemudian ada mode potret yang bisa diatur tingkat keburamannya serta di sini ada mode selfie lebar ya. Dua-duanya ada mode selfie lebar, kemudian mode foto juga sama, ada mode selfie lebarnya. Kemudian mode video, ini sama-sama di FHD 30 fps. Nah, untuk lainnya ini sama-sama ada menu zona AR
Dan untuk mode malam ini juga bisa di kamera depan ya. Nah, kamera depannya sudah bisa pakai mode malam. Kemudian yang lain ini adalah mode hyperlapse ya, yang di sini yang bisa ya untuk kamera depan. Kalau untuk yang lain ini nggak bisa ya. Ini menunya muncul, tapi kalau kita klik dia nggak bisa, dia langsung pindah ke kamera belakang ya. Misalnya mode panorama ya. Nah, dia langsung pindah ke kamera belakang. Nah, berikut ini adalah hasil foto serta hasil video dari kedua HP ini. Ya, ini adalah hasil kamera, hasil foto dari kedua HP ini. Kalau kita lihat, ya tidak banyak perbedaan ya. Detailnya itu sama. Kemudian untuk warna ya ada sedikit ya perbedaan. Nah, ini foto ultra wide di A24 yang tak ada di A14. Kemudian ini yang penentang cahaya. Kemudian ini di dalam ruangan. Lalu ini foto di malam hari tanpa mode malam, dan ini dengan mode malam. Ini kamera makronya ya, ada beda warna dikit. Ini juga kamera makro. Kemudian ini mode potret, dan ini foto kamera depan. Ini yang pakai mode blur, dan ini yang selfie lebar. Ya, ini adalah hasil perekaman video di kedua HP ini di FHD 30 fps dengan efek stabilisasi diaktifkan. Dan ini pakai mikrofon A24 dulu. Saya bawa jalan. Nah, ini pakai mikrofon A14. Saya bawa lari ya. Jadi dengan menambah Rp500.000 cukup banyak yang bisa didapat ya. Antara lain fitur OIS yang ada di kamera Samsung Galaxy A24, kemudian layarnya yang sudah Super AMOLED, serta tampilan yang lebih baik daripada Samsung Galaxy A14. Kemudian ada kamera ultra wide dan juga fitur di One UI-nya itu lebih lengkap, serta chipset yang lebih kencang dan juga RAM yang lebih besar. Tapi ada juga yang hilang, yaitu jaringan 5G-nya ya. Jadi Samsung Galaxy A14 5G ini support jaringan 5G, sedangkan di Samsung Galaxy A24 ini tidak support jaringan 5G. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.